Gua nggak mau nikah sama cowok kalau cowoknya belum punya rumah dan belum punya mobil yang dia beli sendiri. Itu sama sih, tapi kalau aku karena ya kebutuhan aku aja udah banyak. Skincare gue aja jutaan, sabun cuci mandi gue 300.000. Wow. Kalian sadar nggak anak muda zaman sekarang udah dikontrol sama standar TikTok? Jadi kebanyakan anak muda sekarang berkiblat sama TikTok. Contohnya sama video berapa sih standar gaji pria yang kamu mau nikahin? Dan jawabannya sangat-sangat mengejutkan. Ada yang jawab sampai 25 juta. Idealnya cowok itu punya pendapatan berapa sih? 25 juta. Kita kan harus realistis jadi perempuan. Pertama, untuk kehidupan selanjutnya. Karena Nah itu dia, kita lihat dari komennya. Gaji 25 juta dapat Hino Dutro. Itu komen mewakili perasaan pria-pria yang di luar sana susah mencari uang. Bersembunyi di balik kata realistis karena sekarang apa-apa kan mahal, kebutuhan mahal dan harus bisa dipenuhi. Nah kita lihat lagi komenan pria yang menggunakan kerealistisannya. Kalau saya punya gaji 25 juta dan kayaknya nggak akan milih cewek kayak mbaknya deh. Realistis aja kita sebagai laki-laki. Karena laki-laki kalau sudah di level atas pasti cari yang di level atas juga. Ya sebenarnya tidak salah sih kita punya standar, sama sekali tidak ada yang salah. Nah sekarang masalahnya kalau kita punya standar itu, apa yang bisa kita tawarkan? Value apa yang kita punya? Berharap mempunyai laki-laki yang punya gaji 25 juta, tapi si perempuan nggak bisa apa-apa. Cewek-cewek makin kesini makin pada ngelunjak ya. Kalau lu tuh mau yang paket komplit ya, yang ganteng, kaya, rajin menabung dan tidak sombong, ditambah setia dan taat agama ya, minimal lu ngaca dulu. Pantaskah kau bersanding dengan laki-laki yang seperti itu? Kalau lu rasa lu sendiri tuh kurang, lu sadar diri lu tuh gak sempurna, ya jangan ngelunjak. Bikin malu kasar perempuan aja lu. Zaman sekarang lu tuh nemu laki lurus aja tuh udah syukur, tau gak lu? Kalau misalkan doi itu belum kaya, lah kan harta bisa dicari. Yang penting lu tahu karakter laki lu tuh bertanggung jawab, mau usaha, mau kerja, ya kan. Terus kalau misalkan doi itu belum ganteng gitu kan, atau kagak ganteng gitu, kagak good looking, ya itu mah tergantung siapa pasangannya aja gitu. Mungkin doi itu belum menemukan style yang pas, yang cocok buat dia biar bisa terlihat lebih menarik. Mungkin dalam pikiran sebagian perempuan nikah itu yang tanggung semua pria. Dia pengen pria gaji besar sementara gaji seperempuan kecil. Pengen bergantung sepenuhnya pada pria. Tapi ada juga sih wanita yang ketika ditanya berapa sih standar gaji pria yang bisa jadi suami kamu, dan jawabannya masih masuk logika. Jomblo. Jadi nanti kalau udah punya pasangan nih, kira-kira gajinya mau ngarap berapa dia dari pasangannya? Nggak sekitar berapa, cuman asal dianya punya kerjaan, tanggung jawab, sayang sama aku, sayang sama keluarga. Nah mbak ini aja gajinya 3,8 juta loh. Jawabannya sangat masuk akal sih, nggak muluk-muluk minta pria yang gaji 25 juta atau 30 juta. Ada juga loh standarnya sampai 100 jutaan per bulan. Mbak ini menjawab yang penting berpenghasilan dan sayang sama keluarga. Ya nggak 2 jutaan juga lah ya. Masa pria yang gaji 2 juta pede untuk menikah? Dan komen-komen ke mbak ini juga sangat positif. Mbaknya sudah merasakan susah cari duit, jadi pikirannya sudah dewasa. Pria juga mau menikah kalau gajinya sudah mencukupi menurut dia. Kalau lo mau nikah, gaji lo harus berapa, Kak? Harus 2 digit, itu wajib banget sih. Itu harus di, paling nggak kalau nikah harus di atas 15 lah, itu baru bisa settle. Buat apa aja tuh, Kak? Yang pasti buat istri kita kan, nantinya kebutuhannya mau apa aja gitu. Dulunya mereka itu hidupnya udah enak sama orang tuanya, jadi kita bawa harus lebih enak. Terus sebenarnya kalau gaji UMR layak nggak sih untuk nikah? Layak sebenarnya. Menikah itu sebenarnya lebih baik dan lebih bagus juga kalau si perempuannya bisa punya gaji juga dan berpenghasilan. Dual income lah ceritanya. Misal gaji si pria 4,5 juta dan si wanita 4,5 juta juga. Kalau dikumpulkan jadi 9 juta, bisa nyicil KPR dan kebutuhan lainnya. Misalnya kita sama-sama susah, jangan ngitung dari penghasilan satu pihak. Kalau kalian memutuskan untuk menikah dan dua-duanya masih UMR atau dua-duanya punya penghasilan di bawah 10 juta, tanamkanlah mindset pernikahan itu dan rumah tangga adalah dual income. Suami plus istri itu dulu. Karena kalau udah, sorry to say banget, udah UMR nggak dual income, berat. Gue nggak kebayang cara ngitungnya. Karena ini Jakarta, ada harga minimum beras, ada harga minimum bensin, ada harga minimum makanan seirit-iritnya kita ada. Cukup kok sebenarnya. Sekarang tergantung gimana cara ngatur keuangannya. Jangan boros, gengsinya dikurangi, ya sebisanya menabung untuk masa depan. Realistis, sesuai dengan kemampuan kita, asal kita bisa mengaturnya. Dan jangan gengsi. Jadi jangan maunya begitu nikah, pengen misalnya honeymoonnya kemana, ya kan, pilih tempat yang kemudian hidupnya mau serba mewah, tiap hari makan di restoran-restoran misalnya, enggak boleh. Dan itu harus dibicarakan antara pasangan hidup kita. Jadi makanya
calon suami istri itu harus melakukan komunikasi yang baik. Bicarakan aja terus terang, saya penghasilan saya itu sekarang adalah 5 juta misalnya gitu ya kan. Kira-kira bisa enggak untuk biaya hidup kita bersama? Dia pasti akan mau menyampaikan pendapatnya kan. Oh bisa aja, nanti kita atur begini dan sebagainya. Atau mungkin kalau ada yang bilang laki-laki kan kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab sama keluarga, wajib dong menanggung semuanya. Katanya mau kesetaraan gender. Kalau bisa dikerjakan sama-sama, kenapa tidak? Wanita yang berkualitas juga harus punya skill untuk mencari uang. Yang sama tapi kewajibannya lo nggak mau. Banyak tuh cewek yang mau bisa ini, mau punya kesempatan sama cowok setara, bla 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 bla. Tapi tetap maunya kalau pergi dibayarin cowok, tetap maunya kalau nikah dibayarin semuanya sama cowok. Aneh. Kalau yang namanya lo mau setara, ya semuanya setara, hak dan kewajibannya setara. Apa yang bisa dikerjain bareng? Ya udah kita kerjain bareng. Sekarang sama-sama bisa kerja cari uang. Ya udah cewek cari uang, cowok cari uang. Kewajibannya dibagi 2, bareng sama-sama. Untuk urusan rumah, cowok bisa, cewek bisa. Ya udah dibagi 2 juga kerjaannya, bareng sama-sama. Jadi nggak ada tuh yang namanya kewajiban cowok harus cari uang, sedangkan cewek enggak. Toh kita udah diberi kesempatan juga kok yang sama. Kita bisa, kita mampu, kita diberikan hak. Kenapa cuma cowok doang yang punya kewajiban? Nih kakak ini aja tahu, lebih indah kalau bisa kerja sama antara suami dan istri. Kalau standar TikTok ini membuat pria yang gaji UMR jadi insecure. Mau deketin cewek aja langsung udah kalah duluan. Minder langsung, apalagi dia tahu kalau si wanita itu juga pekerja, sehingga perasaannya harus dipendam saja. Kita tahu sekarang gaji UMR aja susah loh. Banyak zaman sekarang bahkan gajinya aja di bawah UMR. Ya daripada tidak kerja, ya udah dikerjain aja apa yang ada. Sangat sulit zaman sekarang untuk cari kerja. Lagian di mana sih kita jumpa ada orang yang gajinya 30 juta sebulan? Ada, cuman jarang dijumpain. Dan kalaupun ada pria yang gajinya 30 juta atau 50 juta per bulan, dia seleranya pasti tinggi dan tidak mau sama yang tidak kerja. Karena pria yang gajinya di atas level 30 juta pasti cewek ditargetkannya juga selevel dengan dia. Memang benar harus realistis. Wanita juga harus melihat masa depan di calon suaminya. Jangan yang malas-malasan juga, yang nggak kerja. Kecuali bapaknya orang kaya yang hartanya nggak habis 7 turunan. Itu pun sebenarnya nggak baik juga. Karena selain kebutuhan pokok juga ada kebutuhan masa depan anak. Anak harus merasakan nyaman dan jangan sampai susah. Kalau kita nikah dalam keadaan susah, itu sama saja seperti kita menambah orang miskin baru ke dunia ini. Karena kalau makan aja susah, pasti tidak fokus ke pendidikan anak. Sehingga anak pun tidak terdidik. Dan akan sama saja dengan kita nantinya. Udah besar merasakan susah karena tidak ada support dari orang tua. Sebenarnya standar nikah itu perlu. Harus ada minimal pendapatan. Karena itu bentuk dari tanggung jawab. Sehingga menikah bukan karena umur atau sudah karena tua. Atau desakan dari orang-orang terdekat. Udah tua kenapa belum nikah sih? Kapan nikah? Jangan sampai tua nanti kamu belum nikah. Jangan mau terpancing dengan kata-kata gini. Mereka hanya tahu nyuruh aja tapi tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi sebenarnya standar itu bisa-bisa aja, tapi sesuaikan dengan value diri. Kata kasarnya berkaca dulu sebelum kita meminta standar tinggi. UMR juga bisa kok, kalau pintar nabung dan pelan-pelan bangkit, buka usaha kecil-kecilan pasti bisa.